Terima kasih Bapak Yahweh, berbicara kepada kami mempelempeng kerus-Mu Adonai Somasya siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yahweh Elohim Sebaot, Besem Adonai Sohamasya Wirakodes, kami sambut Dafar Elohim, Dafar Adonai Sohamasya, haleluya, amin. Ya, silakan duduk. Mempelempeng Somasya. Ya, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom bagi kita semua, mempelai Adonai Somasya yang beribadah secara offline maupun juga secara online. Ya, puji Bapak Yahweh, kita senantiasa mengucap syukur ya, karena kita dapat beribadah di hari Sabat ya. Sebagaimana Sabat lalu saya dibukakan, arti Sabat adalah perjanjian kembali ke rumah Bapa. Itu arti Sabat ya, yang sebenarnya dalam bahasa Ibrani. Dan ini saya langsung diberitahu ya, karena selama ini kita tidak mengerti apa arti Sabat ya, seolah-olah hanya sebatas perhentian di hari ke-7 ya. Tetapi ternyata Sabat itu adalah perjanjian, karena di sana ada tau ya, alef tau ya, sinbet alef tau ya. Alef tau itu kekal ya, awal dan akhir, jadi rumah Bapa yang kekal. Jadi penggenapannya nanti Sabat adalah kita kembali ke rumah Bapa yang kekal, yaitu sama-sama di Yerusalem baru. Itulah Sabat penggenapan nanti ya. Kalau saat ini Sabat itu kita kembali ke rumah Bapa dalam arti kita beribadah ya di rumahnya ya. Kalau dulu dikatakan seperti di bait suci ya. Jadi artinya kita mengucap syukur ya di hari perhentian. Dan juga sebagaimana yang kemarin saya sampaikan, bahwasanya Torah itu sampai langit dan bumi berlalu baru itu sempurna digenapi ya. Saat ini belum digenapi secara sempurna, karena Torah adalah perjanjian darah Elohim ya. Jadi artinya perjanjian darah itu harus diselesaikan secara total ya. Jadi bukan cuma sekedar digenapi Adonai Sohamasya, dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga, terus Roh Kudus dicurahkan. Tetapi kalau tidak ada yang selamat, tidak ada yang masuk surga, itu berarti perjanjian itu belum sempurna. Ya, jadi perjanjian itu akan sempurna, perjanjian darah itu, kalau semua orang-orang pilihannya, ya, mempelai-mempelai kudusnya sudah berkumpul bersama-sama dia di Yerusalem baru. Makanya ada firman mengatakan, bumi pertama, langit pertama akan hilang lenyap, diganti dengan bumi baru, langit baru, dan Yerusalem baru. Itu artinya ya, Matius 5, 17, 18, di mana Adonai mengatakan, aku datang bukan untuk membatalkan Torah, tetapi aku datang untuk menggenapinya. Sampai langit dan bumi berlalu, tidak ada satu titik, satu iota atau satu keraya pun yang hilang dari Torah. Ya, ini yang harus kita pahami ya, Bapak Ibu, mempelajari Sohamasya maupun mendengarkannya ya. Karena ini yang disampaikan pada saya minggu lalu ya. Jadi banyak ya hal-hal yang selama ini saya pribadi tidak mengerti ya. Saya diberitahu ya. Saya diberitahu, jadi saya sendiri kaget ya, sewaktu saya dibukakan ini. Jadi ini luar biasa ya Bapak Ibu, mempelajari Sohamasya ya, maupun mendengarkannya ya. Dan kita akan mendengarkan dulu ya visi misi dari pelayanan kita YRH Ministry ya. Sebagaimana yang selalu saya sampaikan ya, setiap ibadah Sabat kita memiliki visi, yaitu siap untuk masuk ke surga tanpa mengalami kematian ya. Inilah tujuan dari pelayanan kita ya. Karena sejak pertama kali YRH Ministry berdiri, ini disampaikan kepada saya ya, supaya saya berteriak untuk membangunkan mempelainya, untuk menyambut kedatangannya ya. Inilah yang disebut dengan rapture ya. Kita tidak mengalami kematian ya. Bayangkan itu. Ini kejadiannya tahun 2022 dan 2023 diulang kembali ya, penglihatan yang diberikan kepada saya.
waktu tahun 2022 saya tidak terlalu merespon ya, tetapi artinya selama 1 tahun 2022 sampai 2023 ya, kami itu mencari literatur ya, mencari yang namanya sumber-sumber ya, di mana pada saat penglihatan itu saya kaget ya, karena orang-orang yang saya kenal tidak mau menyambut kedatangan Adonai Yeshua Mashiach ya. Meskipun saat itu saya masih memanggil nama yang dulu ya, nama yang bukan berasal dari bahasa Ibrani ya. Artinya saya bingung waktu itu, kenapa mereka tidak mau bangun ya. Dan Tuhan Yesus mengatakan pada saat itu mereka tidak mengenal aku ya. Saya kaget ya, saya kaget kenapa mereka tidak mengenal Engkau ya. Tapi pada saat itu tidak langsung dijawab ya. Artinya saya hanya diperlihatkan beberapa penglihatan yang lain ya, dan hikmat-hikmat yang lain. Ternyata ada hal-hal yang dalam tanda kutip ya, yang selama ini saya tidak mengerti ya, secara penyembahan saya tidak mengerti ya. Meskipun saya waktu itu sudah 2 kali dibawa ke surga, 1 kali saya dibawa ke neraka, tetapi saya juga tidak mengerti ya. Jadi jangan dikira orang yang pernah ke surga itu kalau nanti dia meninggal itu pasti masuk surga. Itu belum tentu ya. Sekali lagi saya katakan belum tentu. Bahkan ya, banyak orang yang pernah dibawa ke surga atau ke neraka ya, di akhir hidupnya mereka justru masuk ke neraka. Ya, bayangkan itu. Karena apa? Karena mereka tidak melakukan apa yang sudah disampaikan oleh Adonai Yeshua Mashiach ketika bertemu, baik itu di surga atau di alam kekekalan ya. Jadi ini banyak orang yang tidak mengerti ya. Memang kalau kita perhatikan ya, di media online banyak kesaksian yang bertemu dengan Tuhan ya, di surga ya. Terus mereka kembali, mereka bilang Tuhan itu ingin kita seperti ini, seperti itu, dan sebagainya ya. Itu betul ya. Tetapi orang ini tidak melakukan apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan itu sendiri ya. Meskipun sudah pernah dibawa ke surga, bahkan berkali-kali ada orang dibawa ke surga ya. Bahkan lebih dari 5 kali pun itu belum tentu bisa masuk surga ketika dia mati ya. Nah, makanya kenapa saya kaget ya waktu dikatakan engkau harus berteriak membangunkan mempelaiku untuk menyambut kedatanganku. Berteriak artinya memperingati ya. Saya berkali-kali mengatakan apabila kita melihat di depan itu ada lubang, ada orang berjalan ya, kalau dia jalan terus, dia pasti akan masuk lubang. Dan disitulah saya berteriak, awas, hati-hati, di depan ada lubang. Kalau dia tidak mendengar, ya dia jatuh ke lubang. Tetapi kalau dia mendengar, dia akan menghindari lubang tersebut, dan dia tidak mengalami kecelakaan. Itu artinya yang berteriak ya. Dan juga berteriak bisa juga berarti berjaga-jaga, bisa juga berarti mempersiapkan diri ya. Ini ya, banyak orang tidak mengerti ya. Termasuk juga penyembah Baal Yahweh ya. Mereka hanya meniru bulat-bulat dari Israel ya. Sebagaimana yang selalu saya sampaikan, saya dibukakan arti Israel tahun 2023. Yod Shin Resh Aleph Lamed ya. Waktu itu Adonai Yeshua mengatakan Israel adalah aku. Saya tidak mengerti ya. Apa maksudnya Tuhan? Saya bilang Israel adalah Yeshua. Dan cuma sebatas itu dia mengucapkannya. Lalu saya belajar sedikit bahasa Ibrani. Di situ saya baru mengerti. Israel itu adalah Yod Shin Resh Aleph Lamed. Elohim yang menjadi seperti manusia, seperti seseorang yang tangannya dihancurkan. Itulah Israel yang sebenarnya. Israel yang di Timur Tengah tidak percaya sama Elohim yang menjadi seperti manusia. Tidak percaya sama Yeshua HaMashiach.
Ya, artinya apa? Mereka tidak diselamatkan. Ya, tetapi kita, ya, saya tidak mengerti ya, selalu mengagung-agungkan Israel di Timur Tengah ya. Sebenarnya mungkin saat depan saya akan menyampaikan ya mengenai Israel itu adalah Yesua ya. Karena yang di Timur Tengah sebenarnya adalah keturunan Yakub ya. Karena Israel itu adalah pemberian nama yang diberikan oleh Bapa Yahweh ketika Yakub mengalahkan malaikat Tuhan ya. Apa artinya? Itu level paling tinggi loh. Mengalahkan malaikat Tuhan itu artinya ini adalah orang-orang yang akan duduk di tahta. Artinya Israel inilah nanti yang akan duduk di tahta. Israel sebenarnya ya, karena nama itu baru diberikan setelah Yakub sudah berumur ya. Artinya bukan sejak dari kandungan dia diberi nama itu, bukan. Beda ya, seperti Ishak beda ya, ataupun seperti Yesua. Ya, Ishak sama Yesua itu sejak dari sebelum dia lahir sudah diberitahu namanya. Kalau Yakub tidak. Yakub itu setelah dia tua ya, baru dia diberitahu nama Israel. Ya, sementara yang di Israel sana itu sebenarnya keturunan Yakub. Ya, secara daging itu keturunan Yakub, bukan secara firman ya. Israel sebenarnya seperti yang saya sampaikan adalah orang-orang yang mengakui Yesus Hamasiah dan yang mengakui penggenapannya. Ya, bukan cuma sekedar menyebut nama Yesua. Apa gunanya kita menyebut nama Yesua, tetapi tidak menghargai apa yang sudah dia lakukan. Ya, pondok daun kita lebih meninggikan pondok daunnya. Tidak ada Yesuanya di sana, tidak ada kelahirannya. Kemudian dia mati, ya. Di hari Pesah, kita meninggikan Pesahnya. Pesah zaman dulu adalah Pesah di mana darah anak domba ya, binatang ya, anak domba binatang dicurahkan. Ya, harusnya kita lebih meninggikan darahnya Yesua, dan dia mencurahkan darahnya, dia mati di hari raya Paskah. Bukan Pesahnya saja, ya, karena kami pernah dulu ya di tempat penyembah Bapa Yahweh yang dulu, kami tidak pernah mengucapkan apapun, ya, tidak pernah mengucapkan selamat kematian Yesus Hamasiah, selamat kebangkitan Yesus Hamasiah di hari raya buah sulung, ya. Buah sulung itu berubah-ubah, masa bangkitnya berubah-ubah? Nggak ada cerita begitu ya. Bangkit itu dia mati 14 Nisan jam 3 sore. Dia bangkit 17 Nisan juga jam 3 sore. Dia mati hari Rabu, dia bangkit hari Sabat, hari Sabtu jam 3 sore. Tepat 3 hari 3 malam, 72 jam. Ya. Itu kebangkitannya ya sudah pasti tidak berubah-berubah. Pada saat dia bangkit 17 Nisan, pada saat itu hari raya buah sulung. Jadi kebangkitan Yesus Hamasiah bagi kita adalah buah sulung bagi kita. Bukan buah sulung adalah kebangkitannya, bukan. Tetapi kebangkitannya adalah buah sulung bagi kita. Karena kalau buah sulung sebagai kebangkitan, itu akan berubah-ubah. Karena Israel itu, buah sulung itu seperti hasil panen. Ya, setiap tahun pasti berubah-ubah hasil dari buah sulung ya. Kalau di dalam negara itu biasanya itu pendapatan devisa dari pajak ya. Itulah artinya kalau orang-orang kan menerima gaji di bulan pertama kan itu sebagai buah sulungnya. Itulah kalau dalam negara itu diambil sebagai pajak ya, pendapatan pertama ya di bulan itu. Itu artinya sebenarnya. Jadi kalau buah sulungnya berubah-ubah, terus kita mengakui itu sebagai kebangkitan Yesua, berarti kita sebenarnya tanpa kita sadari kita menghina dia ya. Begitu juga ya, kita nggak pernah merayakan dulu kenaikan Yesus Hamasiah ke Samain, nggak pernah kita rayakan. Alasannya apa? Tidak ada di Torah. Itu alasan yang dipakai. Waduh, saya kaget ya. Padahal iman kita ya itu letaknya di situ, di kebangkitan dan kenaikannya ke Samain. Kalau kita tidak mengakui dia naik ke Samain, berarti kita juga menghina dia. Makanya kan waktu Roh Kudus ya diutus sama Adonisua kan bilang, aku mengutus Roh
penolong, roh kebenaran kepadamu, dan dia akan menempelak dunia akan dosa, akan kebenaran, dan penghakiman. Dosa bicara tidak percaya Yesua dan tidak mengakui penggenapannya. Kebenaran artinya Yesua HaMashiach kembali kepada Bapa, artinya dia naik ke surga. Dan penghakiman, penguasa dunia ini sudah dihakimi. Itu artinya ya. Jadi kalau kita tidak pernah mengakui penggenapannya, berarti dosa itu tetap ada pada kita. Kalau kita tidak mengakui dia kembali kepada Bapa, naik ke surga, berarti tidak ada kebenaran dalam diri kita. Tidak mungkin ada Roh Kudus. Ya, banyak orang di luar sana ya, mau itu penyembah Bapa Yahweh, mau bukan penyembah Bapa Yahweh, selalu mengatakan, tadi malam saya didatangi Roh Kudus, Roh Kudus berbicara kepada saya. Kira-kira masuk akal nggak? Percaya juga tidak, mengakui juga tidak, beribadah juga tidak pernah, mengakui penggenapannya. Kok tiba-tiba ada Roh Kudus berbicara kepada dia? Ya, ini yang harus kita mengerti ya, Bapak Ibu mempelai yang mau mendengarkannya ya. Jadi inilah yang disebut dengan peringatan ya. Kenapa saya selalu sampaikan untuk memperingatkan, membangunkan ya? Karena mempelainya saat tidur semua. Ya, pada tidur, tidak mau tahu ya, seolah hanya memanggil nama Yahweh, Suara Kodes sudah masuk surga, itu tidak mungkin ya. Ada jelas firman kok ya, bukan karena kita menjadi pendengar ya, atau mengucapkan kata-kata nama sesembahan benar, terus kita masuk surga, tapi yang melakukan firman ya, itulah yang masuk surga ya. Kalau kita tidak pernah melakukan firman, tidak mungkin kita masuk surga ya. Itu ya Bapak Ibu mempelai Masya mendengarkannya ya. Itulah visi kita ya. Lalu kita memiliki pelayanan kantor pusat di Samaim, yaitu Yerusalem Baru. Ini tadi ya, Yerusalem Baru artinya kita akan menggenapi Sabat yang adalah kembali ke Yerusalem Baru. Dan kita memiliki Gembala Agung Sinode Pusat, yaitu YHEH, Yahweh Yeshua HaMashiach Ruach Kodes EH. Inilah Gembala Agung Sinode Pusat kita ya. Jadi kalau visi misi kita sudah berbeda, berarti Gembala Agung kita berbeda ya. Karena Gembala Agung di alam kekekalan cuma ada dua ya, YHEH sama Satan ya, hanya itu gembalanya ya. Artinya kalau kita sudah tidak mengakui Yesua, berarti gembala kita itu Satan ya. Kalau kita mengakui Yesua dan melakukan penggenapannya dan mengakui semua apa yang sudah dia lakukan, itulah Gembala Agung yang benar ya. Makanya kenapa saya disuruh begitu ya, berteriak, padahal tadinya saya tidak mengerti, sama sekali saya tidak mengerti. Saya seorang pengajar ya, pengajar S1, S2, S3 teologi ya. Saya sudah mengajar itu sejak dari tahun 2012. Jadi artinya saya juga waktu itu tidak mengerti kok bisa begini gitu ya. Jadi itu ya, visi itu artinya tujuan ya, tujuan dari pelayanan kita. Kita memiliki misi. Misi itu adalah bagaimana kita melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan kita. Itulah disebut misi. Jadi artinya begini, kalau kita memiliki visi untuk masuk ke surga tanpa mengalami kematian, berarti ada bagaimana cara ya supaya kita bisa diangkat. Ini harus kita pahami ya. Banyak orang memberikan kesaksian, makanya saya bilang tadi kan, orang yang pernah dibawa ke surga sekalipun, kalau dia tidak mengerti misi yang disampaikan oleh Tuhan kepada dia, maka dia di akhir hidupnya pun tidak mungkin bisa masuk ke surga. Ya, kalau hanya sekedar melihat surga, wah indah, memang sangat indah surga itu. Neraka sangat mengerikan. Ya, tapi hanya sebatas melihat, wah ini orang-orang hebat, orang-orang benar. Terus ke kitanya gimana? Apakah cuma hanya sebatas seperti itu? Kan tidak. Ya, artinya kita juga harus bisa seperti mereka ya. Tetapi itu yang tidak pernah dilakukan oleh manusia ya. Karena apa? Karena manusia ini berbeda-beda ya karakternya. Dan karakter itulah yang harus dikalahkan dengan firman ya. Supaya kita itu seperti Adonisua ya, makanya kan dikatakan jikalau engkau ya menyatu dengan aku ya,
aku dalam engkau, engkau dalam aku, kita dalam Bapa Yahweh, maka kita adalah ehad. Ini banyak orang tidak mengerti ya. Jadi kita dengan ehad itu bisa ehad, ya. Ehad itu bukan berarti satu wujud, bukan ya. Ehad itu ya adalah satu kesatuan. Ya, keluarga itu ehad, suami istri itu ehad. Itu ehad ya. Banyak orang di luar sana, khususnya penyembah-penyembah Bapa Yahweh, nggak mengerti ehad. Ya, seolah-olah ehad itu satu wujud, bukan ya. Itu salah kaprah ya. Tidak ada ehad seperti itu. Ya, itu ya Bapak Ibu, mempermudah dan semua mendengarkan ya. Jadi visi kita adalah masuk ke Samaim tanpa mengalami kematian, dan kita memiliki misi bagaimana caranya kita supaya masuk ke surga tanpa mengalami kematian. Itulah yang kita sebut sebagai ready to rapture. Itulah visi dan misi plan kita, YH Ministry. Dan satu hal juga yang ingin saya sampaikan, yang di rapture itu sangat sedikit. Yang di rapture itu nanti akan duduk di 12 tahta, dan yang akan memimpin di kerajaan 1000 tahun bersama-sama dengan Adonai Yeshua Mashiach, pemimpin agung kita. Bayangkan ya, kalau yang di rapture cuma 12 orang plus yang memimpin di kerajaan 1000 tahun, itu berapa orang? Ya, sangat sedikit ya. Tidak bicara ribuan, tidak bicara jutaan, apalagi miliaran, tidak ya. Karena yang masuk ke Yerusalem baru itu hanya orang-orang pilihan ya. Kalau yang kemarin masuk ke surga itu semua rata-rata masuk ke Taman Firdaus, Taman Eden ya. Seperti keluarga-keluarga kami, ada beberapa yang diberi penglihatan, mereka ada di Taman Eden ya, ada di Taman Firdaus. Karena yang di tahta saat ini belum ada ya. Nanti yang di rapture yang akan duduk di 12 tahta ya. Itulah luar biasanya ya untuk orang-orang yang akan di rapture. Ya, kita akan masuk di Dabar Elohim pada sabat ini. Judulnya adalah tahun dunia sebenarnya setelah manusia diusir dari Taman Eden ya. Jadi artinya sekarang ini tahun yang kita lakukan sekarang ini bukan tahun yang sebenarnya ya. Ini adalah tahun-tahun dari beberapa sejarah-sejarah di masa lalu. Ini kita baca dari Kejadian 2 ayat 2, Kejadian 5 ayat 5, Hosea 6 ayat 2. Memperbaiki dan semasa kita bangkit berdiri. Kita baca Dabar Elohim dari Kejadian 2 ayat 2. Dan pada hari ke-7 Elohim menyelesaikan pekerjaannya yang telah dia jadikan, dan pada hari ke-7 dia beristirahat dari seluruh pekerjaannya yang telah dia jadikan. Kejadian 5 ayat 5. Jadi seluruh umur Adam waktu ia hidup adalah 930 tahun, kemudian dia meninggal. Kita baca lagi Hosea 6 ayat 2. Dia akan menghidupkan kita setelah 2 hari. Pada hari yang ketiga dia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk. Memperbaiki semasa. Ya, dulu ya, tahun 2023 waktu kita masih di tempat penyembah Bapa Yahweh yang berbeda. Karena saya setelah mengikuti penyembahan Bapa Yahweh, kami itu selalu berbicara masalah rapture ya. Lalu orang-orang di penyembahan Bapa Yahweh yang dulu mengatakan begini, Pak, Bapak itu jangan sering-sering mengatakan masalah rapture, Pak. Masih lama rapture, Pak. Maksudnya gimana? Saya bilang, iya, sekarang kan tahun Ibraninya waktu itu 5784 ya, sekarang sudah 5786. 5784 Pak, itu masih 216 tahun lagi akhir dari hari ke-6. Itu yang mereka ucapkan. Oh ya, saya bilang 216 tahun lagi, ya berarti itu masih lama dong, istilahkan begitu. Iya, itu yang sebenarnya Pak, kata mereka. Jadi seolah-olah tahun Ibrani itu tahun yang benar ya. Saya sampaikan itu salah besar ya.
tahun Ibrani itu yang menemukan namanya Hose ben Halafta. Ya, Hose ben Halafta ini dia memakai acuan, ya. Penciptaan itu dia bilang tahun 3761 sebelum Masehi. Ya, jadi kalau ditambah waktu itu tahun 2024 ya, itu sama dengan 5785 ya, karena pada saat itu tahun 2023 bulan Oktober atau bulan November itu sudah masuk di tahun 5785 ya. Artinya apa? Itu tidak benar ya. Penciptaan itu tahun 3761 sebelum Masehi itu tidak benar ya. Maka tadi kan saya sampaikan begini di Kejadian 5:5 ya. Tadi kita baca ya, umur Adam waktu ia hidup adalah 930 tahun. Ya. Itu 930 tahun dihitung dari mana? Ya, banyak orang tidak mengerti ya. Seolah-olah Adam itu hanya sampai di 930 artinya sejak dia diciptakan. Tidak ya. Adam diciptakan di hari ke-6 dan dia jatuh ke dalam dosa di hari ke-7. Ya. Waktu dia di Taman Eden sebenarnya umurnya sudah 2000 tahun. Ya, karena satu hari sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi yang namanya 930 tahun ini adalah umur Adam waktu Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Jadi umur 930 tahun ini adalah umur waktu dia di dunia ini. Kalau dihitung dari penciptaan, umur Adam itu 2930 tahun. Ya. Kalau dihitung dari penciptaan hari pertama, ya 7.930. Ya. Kalau dihitung dari hari pertama, ya pada saat si Adamnya mati umur 930 di dunia. Ya, kalau dihitung dari penciptaan pertama, itulah tahun yang sebenarnya, ya 7.930. Jadi artinya begini, artinya si Adam ini, ya begitu dia masuk ke dunia, ya diusir dari Taman Eden, disitulah mulai dihitung yang disebut dengan hari pertama. Ya disitulah dia berumur 930 tahun waktu dia meninggal, ya. Jadi itu belum ditambah dengan waktu dia diciptakan di hari ke-6 ya. Ini yang harus kita pahami ya Bapak Ibu mempelajari semasa mau mendengarkannya ya. Lalu di Hosea 6 ya ayat 2 tadi dikatakan dia akan menghidupkan kita setelah 2 hari. Dan pada hari yang ketiga dia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Ini bicara kedatangan Adoni Yeshua HaMashiach yang pertama ya. Jadi Adoni Yeshua HaMashiach itu datang di hari keempat ya. Dia itu lahir ya tanggal 15 Tisri tahun 3758 ya. Dia meninggal itu 14 Nisan tahun 3791 ya. Itu sudah memasuki hari keempat. Tahun sebenarnya adalah tahun 4000. Nanti kita lihat ya, saya sudah bikin bagannya ya. Jadi kematian Adoni Yeshua itu adalah tepat di tahun 4000, di hari keempat. Ya, makanya dikatakan di Hosea tadi, dia menghidupkan kita setelah 2 hari. Jadi sebenarnya kematian, kebangkitan Adoni Yeshua dan dia naik ke Samai, itulah artinya dia menghidupkan manusia tadinya berdosa, yang harusnya kita dibinasa ya, tapi kita dihidupkan dalam 2 hari setelah kebangkitannya ya, dan kenaikannya ke Samai. Artinya selama 2000 tahun ya. Tadi seperti yang saya sampaikan ya, dia itu di tahun 4000. Kalau tahun 4000 tambah 2000 berarti tahun 6000 kan. Nah, baru di hari ketiga, maksudnya di hari ke-7 ya, itulah dikatakan kita akan hidup di hadapannya. Itulah bicara kerajaan 1000 tahun ya. Jadi sebenarnya hari-hari kita ini sudah di akhir hari ke-6 ya. Nanti kita lihat ya. Sekarang kita tahunnya tahun berapa ya? Tahun yang sebenarnya ya. Ini ya, saya coba baca dulu rangkumannya ya. Daftar Elohim di atas dikatakan bahwa Bapa Yahweh Elohim menciptakan langit dan bumi
ya sampai hari ke-6. Dan di hari ke-7 Elohim setelah menyelesaikan pekerjaannya dia beristirahat dan menguduskan hari yang ke-7. Ini yang disebut dengan Sabat ya. Jadi Sabat yang pertama itulah kembali ke rumah ya. Artinya Bapak Yahweh ini kembali ke rumahnya, artinya dia istirahat ya. Dan nanti digenapi ya, dia beristirahat bersama-sama dengan orang-orang pilihannya. Itu penggenapannya ya. Adam berusia 930 tahun di dunia setelah diusir dari Taman Eden. Jadi mulai saat itu, itulah dimulai hari pertama ya. Jadi seperti Noah ya, air bah, itu tahun sebenarnya 1656 ya. Bukan 1656-nya tahun Masehi, bukan ya. Tetapi tahun sebenarnya, seperti tadi, Adam meninggal umur 930, itulah tahun sebenarnya ya. Lalu dikatakan manusia dihidupkan, dipulihkan selama 2 hari. Artinya setelah kebangkitan Yesua dari kematian dan di hari ketiga kita dibangkitkan dan hidup di hadapannya. Artinya kita akan bersama-sama dengan dia selama 1000 tahun ya, setelah kita diangkatnya ya, atau di rapture ya. Jadi nanti di hari ke-7 ini ya, atau setelah dipulihkan 2 hari, itulah baru memasuki masa kerajaan 1000 tahun ya. Nah, ciri-cirinya apa? Elohim menciptakan selama 6 hari dan di hari ke-7 dia beristirahat. Minta dia menguruskan hari Sabat. Adam berusia 930 di dunia setelah diusir dari Taman Eden. Manusia dipulihkan selama 2 hari setelah kebangkitan Yesua dan kita hidup di hadapannya di hari ketiga. Artinya Yesua bangkit di hari keempat dan kita dipulihkan sampai hari ke-6. Setelah itu kita hidup bersama-sama dengan Yesua di hari ke-7, yaitu di kerajaan 1000 tahun. Jadi saat ini kita hidup di akhir hari ke-6 ya. Ini saya buatkan ya. Sekarang itu tahun sebenarnya tahun 5996. Jadi ada 4 tahun lagi akhir dari hari ke-6 ya. Dimana tinggal 4 tahun lagi ya. Dan setelah itu kita akan memasuki hari ke-7 kerajaan 1000 tahun ya. Ini kita lihat ya, penciptaan ya. Ini ya. Kita tahu ya, penciptaan hari pertama terang dan gelap, hari kedua cakrawala, hari ketiga daratan, lautan, dan tanaman, hari keempat benda-benda di cakrawala, yaitu siang dan malam, hari kelima binatang di darat, laut, dan udara, hari keenam ya binatang dan jenis-jenisnya serta manusia. Baru hari ketujuh Year-Ha-Ehad beristirahat ya. Jadi inilah penciptaan yang pertama ya. Seperti yang kita sering baca di kitab Kejadian ya. Jadi beda ya dengan perjalanan Adam ya. Ini perjalanan Adam, kita lihat di bawahnya ya. Hari pertama Adam dan keturunannya itu adalah tahun 1000 ya. Jadi Adam tadi kan berumur 930, itu di hari pertama ya. Lalu air bah itu di hari kedua. Noah dan para nabi di zaman air bah itu di hari kedua ya, karena air bah itu terjadi di tahun 1656. Kalau dalam kitab suci dikatakan itu Noah berumur 600 tahun ya. Ini harus kita pahami ya. Jadi hari ketiga ya itu adalah Abraham, Ishak, Yakub, dan Musa. Itulah di tahun 3000 ya, hari ketiga ya. Dan Yesua lahir itu di akhir hari menuju hari keempat ya, 15 Tisri tahun 3758 atau tahun 3 sebelum Masehi ya, atau tahun sebenarnya 3967. Inilah kelahiran Yesua ya. Terus Yesua meninggal ya, itu di hari keempat. Dia meninggal 14 Nisan tahun 3791 atau tahun 30 Masehi atau tahun 4000. Dan dia bangkit juga di 17 Nisan 3791 atau 30 Masehi atau disebut juga tahun sebenarnya tahun 4000. Jadi Adonisua itu ya, dia menggenapi firman-Nya di hari keempat. Maka tadi Hosea 6 ayat 2 tadi dikatakan ya, kita ini dipulihkan selama 2 hari. Jadi pemulihan itu terjadi ketika Adonisua sudah bangkit ya dari kematiannya, dan dia dipulihkan, dan manusia manusia dipulihkan itu di hari keempat. Jadi selama 2 hari kita dipulihkan sampai akhir hari ke-6 ya.
Hari kelima pemulihan manusia ya, tadi Hosea 6 ayat 2 di tahun 5000, dan di hari ke-6 ya itulah rapture ya, nanti kita akan lihat ya rapture itu perkiraannya kapan ya. Lalu anti Hamasyah ya, anti Hamasyah ini mulai dari tahun 5996 sampai tahun 6000 ya, baru hari ke-7 memasuki kerajaan 1000 tahun, Hosea 6 ayat 2 ya. Ini ya banyak orang tidak memahami ya. Ini kita tadi saya sudah sampaikan ya. Jadi 4 tahun lagi ya, akhir hari ke-6. Apa itu artinya 4 tahun lagi? Anti Hamasyah dan kesusahan besar itu hanya 3,5 tahun. Ya, anti Hamasyah dan kesusahan besar hanya 3,5 tahun. Artinya apa? Itu sampai dengan, saya mengambil patokan adalah perubahan tahun itu di bulan Oktober, karena di sana Rosh Hasanah ya. Kita pakai penanggalan bulannya Ibrani ya. Bulannya Ibrani itu Rosh Hasanah itu adalah pergantian tahun ya. Jadi artinya kalau akhir dari hari ke-6 adalah 2030, itu berarti Oktober 2030 akhir dari hari ke-6 ya. Kalau kita kurangi 3,5 tahun, itu jatuhnya di April 2027 ya. Jadi artinya kalau berdasarkan kitab suci ya, berdasarkan nubuatan kitab para nabi, dikatakan akan ada masa kesusahan besar ya, 2 masa ya, 1 masa dan setengah masa, 3,5 tahun ya. Artinya apa? Artinya 3,5 tahun inilah nanti anti Hamasyah dan kesusahan besar terjadi ya. Kalau kita kurangi tadi dari Oktober 2030 ya, dikurangi dengan 3,5 tahun ya, ini di bagian sebelah sini ya, itu menjadi 3,5 tahun, yaitu April 2027 ya. Lalu dikatakan juga masa rapture ya. Ini saya membuat ada 1, 2, 3, 4, ada 4 masa rapture ya. Artinya begini, kalau kita menggunakan 3,5 tahun sebagai masa anti Hamasyah dan kesusahan besar, itu berarti sudah dimulai dari April 2027 ya, sudah dimulai dari April 2027, dan sebelum itu masuk kita sudah diangkat ya, sudah di rapture. Apa artinya sudah di rapture? Kita tidak memasuki masa kesusahan besar, karena masa kesusahan besar ini adalah masa yang sangat mengerikan. Bahkan dikatakan belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai nanti terjadi, bahkan tidak akan terjadi lagi. Karena apa? Karena masa kesusahan besar ini sangat mengerikan. Makanya kan saya pernah mengatakan perang nuklir pasti terjadi ya. Ada firmannya, ada ya, yaitu di Sangkakala ke-6 dikatakan sepertiga manusia terbunuh oleh api, asap, dan belerang. Ini bicara apa? Ini bicara nuklir ya, radiasi nuklir. Karena api, asap, dan belerang itu dulu belum dikenal istilah nuklir ya, hanya dikenal dulu belerang ya. Belerang itu adalah suatu senyawa kimia yang sangat mematikan ya. Cuma dulu istilahnya masih belerang ya, belum ada istilah natrium klorida, asam klorida, dan sebagainya, yang belum ada istilah-istilah seperti itu ya. Hanya dikatakan api, asap, dan belerang. Asap juga itu adalah suatu radiasi yang mematikan ya. Kalau ada kebakaran ya, orang tidak terbakar saja sudah mati menghirup asap ya, apalagi nanti nuklir ya. Asapnya itu saja, apa namanya, polusinya saja dihirup sama manusia itu langsung mati ya. Makanya karena sepertiga manusia, sepertiga itu bicara berapa? Miliaran ya, kurang lebih 3 miliar manusia akan mati di perang nuklir
Ya, artinya apa? Belum pernah terjadi ya, sejak air bah sampai nanti ya, sekarang saja kalau perang saja berapa yang meninggal? Sangat sedikit. Kayak ini perang di Timur Tengah ya. Itu perang di Timur Tengah itu sudah kemarin saya dengar itu 200.000 rudal sudah ditembakkan. Yang mati cuma berapa? Cuma 175.000 orang. Ya. Padahal 200.000 rudal loh. Perang dunia kedua, perang dunia pertama itu nggak ada sebanyak itu rudal yang dijatuhkan ya, dibom. Nggak ada sebanyak itu. Nggak sampai 100.000 malah. Cuma puluhan ribu. Tetapi perang dunia kedua yang mati itu hampir 300 juta orang. Kenapa? Karena perang dunia pertama, perang dunia kedua itu sebagian besar adalah perang darat. Ya, kalau ini kan cuma udara ditembak-tembak. Bayangkan 200.000 rudal yang mati cuma 175.000. Ya, berarti nyawa satu orang itu mahal ya. Satu rudal itu nilainya 100 miliar. Ya, bayangkan cuma satu orang itu satu rudal. Ya. Bedanya apa? Kalau nanti 200.000 nuklir dibomkan di seluruh dunia, dunia akan hancur. Sekalipun Indonesia tidak terkena, tetapi pencemarannya akan kena. Seluruh laut akan kena. Makanya dikatakan semua binatang di laut akan mati. Binatang air di darat juga mati, di udara juga mati. Ya, langit gelap sepertiga matahari gelap. Apa itu gelap? Ya, radiasi tadi menutupi matahari. Ya, makanya ini tidak main-main ya. Jadi kita tidak akan memasuki masa itu ya. Makanya nanti di masa itu orang-orang ya nanti mereka itu susah makan. Ya, bayangkan semua tercemar. Tidak ada tanaman yang bisa dimakan, ya. Tidak ada ikan yang bisa dimakan. Nanti anti Hamasya akan membuat posko-posko makanan. Disitulah nanti akan diberi tanda, ya. Jadi tanda yang kemarin itu bukan tanda, ya. Tidak ada tanda yang dipalsukan, tidak ada tanda yang dimodifikasi, tidak ada tanda yang bisa dibeli. Ya, kalau kita baca Wahyu 13 itu ya, di ayat terakhir dikatakan apa? Tua muda, kaya, miskin, tuan dan hamba akan menerima tanda. Ya, kalau kemarin tuh masih bisa dibeli tandanya. Dan itu bukan tanda, tapi ya justru saya kagetnya penyembah-penyembah Yahudi percaya ya. Dibilang ada nanochip. Nanochip itu tidak punya kuasa apapun ya. Jadi seolah-olah penyembah-penyembah Bapak Yahweh ini meninggikan Satan ya. Seolah Satan itu setingkat dengan Bapak Yahweh, tahu manusia itu ada di mana. Nggak bisa mengerti yang namanya nanochip. Karena dulu saya pernah merancang VLSI namanya, Very Large Scale Integrated IC ya, Integrated Circuit. Jadi artinya apa? Itu hanya sebatas untuk ya artinya mendeteksi saja. Memang betul kita bisa dideteksi, tetapi yang harus kita pahami, nanochip itu ya sebenarnya kalau itu benar-benar ada ya di dalam susu coklat ya, saya sebut susu coklat ya, itu manusia itu langsung mati ya. Karena nanochip itu 100 kali lebih besar dari DNA. DNA itu 10 pangkat minus 11. Ya, sel nukleotida kita itu 10 pangkat minus 11. Nanochip itu 10 pangkat minus 9. Artinya kalau benar ada di dalam susu coklat itu nanochip, dia langsung disuntik, manusia langsung mati di tempat. Makanya inilah pembodohan sebenarnya ya. Pembodohan oleh orang-orang ya. Sebenarnya ini tanpa mereka sadari sebenarnya Satan itu menguasai pikirannya. Ya, cuma ya itulah. Tapi ngaku-ngaku dari Roh Kudus. Roh Kudus beritahu saya, ini penipuan katanya. Roh Kudus yang mana? Nanti kalau udah di lautan api baru, udah nggak ada gunanya. Ya, ini tadi saya bilang ya, Roh Kudus itu diuji ya. Kan ada Yesus bilang, ujilah setiap roh,
apakah berasal dari Elohim atau berasal dari Satan? Roh itu harus diuji, jangan sedikit-sedikit Roh Kudus. Ya, ini yang harus kita pahami ya, Bapak Ibu Mempelai Masih mendengarkannya ya. Jadi ini tadi ya. Jadi tadi apabila ya 3,5 tahun itu memang masa anti Hamasiyah dan masa kesusahan besar itu sampai April 2027, berarti rapture itu akan terjadi mulai dari hari ini sampai April 2027. Tetapi kalau waktunya dipersingkat, makanya ada firman kan di Matius 24 ayat 21 sampai 22. Jikalau masa itu, masa kesusahan itu tidak diperpendek waktunya, maka tidak ada seorang pun yang selamat. Tetapi karena orang-orang pilihannya lah, makanya waktunya dipersingkat. Artinya apa? 3,5 tahun dipersingkat. Tidak lagi 3,5, mungkin 3 tahun. Artinya apa? Kalau itu menjadi 3 tahun masa kesusahan besar, itu artinya masa rapture itu sampai Oktober 2027. Mulai hari ini sampai Oktober 2027. Kemudian kalau masa dipersingkat lagi 2,5 tahun, berarti sampai April 2028. Kalau dipersingkat masa kesusahan besar itu cuma 2 tahun, itu sampai Oktober 2028. Ya, dari mulai hari ini sampai Oktober 2028, itulah masa persiapan ya untuk rapture. 2028 kan sebentar lagi, 2 tahun lagi ya. Artinya inilah yang kita hadapi ya. Jadi nanti rapture itu adalah waktu khusus ya. Tidak ada dari 7 hari besar, tetapi dia ada di kitab Torah. Cuma ya kita tidak perlu tahu juga masanya, itu juga tidak apa-apa ya. Yang penting kita mempersiapkan diri. Banyak orang tahu ya, tetapi dia tidak mempersiapkan diri buat apa? Oh, nanti rapture misalnya tanggal 1 Oktober, tapi nggak pernah mempersiapkan diri, ya nggak mungkin di rapture. Apalagi yang di rapture sangat sedikit, ya tidak bicara banyak ya. Itu ya Bapak Ibu Mempelai Masih mendengarkannya. Ya. Jadi artinya inilah tadi ya masa-masa tadi. Jadi kita saat ini sudah berada di tahun 5996. Nanti Oktober kita sudah masuk di 5997. Kita dia saya sudah sampaikan Oktober 2027 itu awal tahun 5997. Berarti ada 3 tahun lagi ya untuk masuk di akhir hari ke-6. Dan nanti juga anti Hamasiyah juga akan dihancurkan di cawan murka ke-6. Ya, itu akan terjadi perang besar di Harmagedon. Inilah nanti Israel akan diinjak-injak sama ratusan juta tentara dari seluruh dunia. Jadi mereka akan berkumpul di Harmagedon dan mereka akan mencoba menghancurkan Israel. Tetapi disitulah nanti Adonisua akan turun dari Samaim bersama-sama dengan mempelai kudusnya di awan-awan. Dia akan menghancurkan hanya dalam sekejap mata semua manusia yang mencoba menginjak-injak Israel akan dibunuh oleh Yehoyahad ya. Dan disitu dikatakan akan ada genangan darah setinggi sekekang kuda. Ya, satu kekang kuda itu kurang lebih 20 meter ya. Kalau kuda mengekang itu sangat tinggi ya. Bayangkan genangan darah di lembah Harmagedon itu tingginya 20 meter. Itu artinya apa? Manusia yang berkumpul itu ratusan juta. Ya, dan memang inilah yang menyebabkan bangsa-bangsa di seluruh dunia sangat membenci Israel. Makanya mereka akan mencoba menghancurkan Israel dan mereka akan masuk ke Israel melalui Sungai Efrat. Karena Sungai Efrat itu saat ini sudah kering ya. Mereka nanti akan masuk dari wilayah Asia Tengah ya, Asia Muka sampai dari wilayah utara ya. Mereka akan masuk dengan kereta kuda dan dengan kendaraan tempur. Jadi bisa dibayangkan ya,
Lembah Harmagedon itu nanti akan diduduki ratusan juta tentara dari seluruh dunia. Tetapi orang-orang sisa-sisa Israel yang diselamatkan, yaitu 144.000, mereka akan diasingkan, ya. Mereka akan diungsikan oleh malaikat Mikhail, pemburu malaikat. Mereka akan dibawa ke satu tempat, yaitu tanah Edom. Di tanah Edom itulah nanti yang 144.000 ini akan tinggal selama masa anti Hamasyah dan masa kesusahan besar. Mereka tidak akan mengalami masa-masa tersebut. Mereka akan dilindungi oleh pasukan malaikat Mikhail, ya, pemburu malaikat. Dan mereka akan memasuki kerajaan 1000 tahun. Tetapi mereka tidak memimpin, ya. Yang memimpin di kerajaan 1000 tahun ialah mempelai-mempelai Adonis Mesias bersama dengan mempelai agung kita Adonai Yeshua Mesias. Ya, jadi nanti ada orang-orang yang memimpin dunia, ya, kerajaan-kerajaan dan negara-negara, itu adalah mempelai-mempelainya, ya. Jadi bisa dibayangkan, ya, tidak ada manusia di dunia ini yang pernah memimpin suatu negara atau kerajaan selama 1000 tahun, tidak ada. Ya, yang paling lama itu yang saya tahu, ya, kemarin saya sampaikan, itu Ratu Elizabeth. Dia bisa memimpin kerajaan Inggris itu 72 tahun. Ya, tetapi kita nanti memimpin sampai 1000 tahun. Karena apa? Karena kita sudah menggunakan tubuh kemuliaan, ya, tubuh kekekalan. Jadi ini, ya, Bapak Ibu memperbaiki sosial maupun mendengarkannya. Jadi ini rapture itu adalah peristiwa yang sudah dirancangkan oleh Bapa Yahweh sejak sebelum permulaan dunia, sejak sebelum penciptaan. Dia sudah merancangkan peristiwa rapture, dan kejadiannya nanti hanya sekejap mata. Ya, bayangkan, sudah dirancangkan, ya, bahkan mungkin jutaan tahun, ya, sebelum penciptaan. Tapi kejadian nanti hanya hitungan sekejap mata. Itulah yang harus kita pahami, ya, Bapak Ibu memperhatikan semesta maupun mendengarkannya. Jadi artinya dunia kita ini kalau dari sisi tahun Masehi, ya, tahun Masehi itu menemukan tuh namanya Dionysius Exgus, ya, tahun 525 Masehi. Dialah yang menciptakan tahun ini, ya, dengan dasar, ya, itu tadi, ya, saya tidak usah sebut dasarnya apa. Kemudian tahun Ibrani 5786 itu diciptakan oleh Hose ben Halaftan, itu dengan dasar awal penciptaan adalah tahun 3761 sebelum Masehi. Ya, inilah, ya, banyak lagi sebenarnya. Artinya apa? Semua itu adalah kalender-kalender yang tidak menunjukkan tahun yang sebenarnya, ya, tahun dunia yang sebenarnya. Jadi tahun dunia sebenarnya itu saat ini adalah memasuki akhir hari ke-6. Jadi kurang lebih 4 tahun lagi akhir dari hari ke-6. Setelah itu akan memasuki hari ke-7, yaitu kerajaan 1000 tahun, ya. Ini, ya, Bapak Ibu memperhatikan semesta mendengarkannya, ya, supaya kita mengerti, ya, bahwasanya hari-hari kita ini sudah semakin dekat, ya. Jadi jangan lagi Anda mengatakan, wah, masih lama, Pak, 214 tahun lagi rapture terjadi, katanya. Karena sekarang 5786, akhir hari ke-6 itu masih 214 tahun lagi. Ya, silakan, ya. Kalau memang kita percaya seperti itu, ya, silakan, ya. Tapi intinya adalah kapanpun rapture itu terjadi, kita sudah mempersiapkan diri, mempersiapkan hidup kita. Karena tanpa persiapan, kita tidak mungkin di rapture, ya. Jadi rapture itu harus ada persiapan, ya. Tidak tiba-tiba saja kita naik ke surga, nah, ya. Harus ada persiapan. Seperti yang saya sampaikan, orang mau ujian saja, ya, meskipun kita tahu tanggal ujiannya, ya, sekitar 1 Oktober ada ujian akhir misalnya. Tapi kita tidak mempersiapkan diri, nggak mungkin kita bisa lulus, ya. Jangankan lulus, apalagi mau mencapai juara 1, karena rapture ini bicara juara 1, ya.
bukan bicara naik kelas. Rapture bukan bicara naik kelas, tapi bicara juara satu. Karena dikatakan kita adalah pemenang, bahkan dikatakan lebih daripada pemenang. Jadi mempelai-mempelainya itu bukan orang-orang biasa ya. Meskipun secara manusia kita orang biasa ya. Ya bukan karena kita hebat, bukan karena kita pengkhotbah hebat, bukan karena kita orang kaya raya, bukan karena kita berbuat baik sehebat-hebatnya, bukan ya. Tetapi karena kita melakukan dafar Adonai Yeshua Mashiach dan kita selalu ehad dengan dia. Kalau kita sudah ehad, kuasa apapun tidak bisa menyentuh kita, termasuk kuasa kematian ya. Ini ya Bapak Ibu, mudah-mudahan masih membenarkannya ya. Jadi itulah yang kita sudah memasuki akhir hari ke-6. Kesimpulannya adalah Elohim menciptakan alam semesta dan dunia ini selama 6 hari, dan di hari ke-7 dia beristirahat, hari disebut Sabat. Dan Adam berusia 930 tahun di dunia ini setelah dia diusir dari Taman Eden. Artinya hari pertama dimulai diperhitungkan sejak Adam di dunia ini, bukan sejak Adam diciptakan di hari ke-6 ya. Adonai Yeshua Mashiach datang ke dunia ini dan menggenapi Torah itu di hari ke-4. Dan manusia dipulihkan selama 2 hari, yaitu selama 2000 tahun. Dan di hari ketiga, yaitu di hari ke-7, kita hidup di hadapannya. Ini bicara kerajaan 1000 tahun. Dan kita memimpin bersama-sama dengan Adonai Yeshua Mashiach sampai kerajaan 1000 tahun selesai. Baru setelah itu kita akan memasuki Yerusalem baru. Ya, tetapi sebelum Yerusalem baru, kita akan duduk di tahtanya untuk menghakimi bangsa-bangsa, menghakimi 12 suku Israel, dan menghakimi para malaikat. Ya, jadi bisa dibayangkan ya, mempelai Yeshua Mashiach itu levelnya sangat-sangat luar biasa ya. Makanya Yeshua mengatakan kan di Matius 19 ayat 28, engkau akan duduk bersama-sama dengan aku di 12 tahtaku. Bayangkan ya, dia sudah janjikan ya, kita akan duduk di 12 tahtanya. Jadi tidak main-main ya, Bapak Ibu mempelai Yeshua Mashiach membenarkan ya. Jadi makanya saya selalu mengatakan kita tidak mencari kuantitas ya, kita mencari kualitas. Jadi bayangkan di dunia saja kita sudah ditolak ya, sama seperti Adonai Yeshua di dunia dia juga ditolak ya, dan dia tidak diakui. Makanya kan orang Yahudi, orang Israel menolak dia. Jadi kita harus berhikmat ya, jangan kita sembarangan mengikuti suatu pelayanan yang tidak diselamatkan ya. Tanyalah langsung kepada pencipta kita ya. Jadi makanya saya selalu mengatakan orang-orang yang masuk ke kita ini bukan karena saya atau juga keluarga saya, tidak, tetapi karena Yeshua HaMashiach, dia yang memilih kita ya. Makanya dia perlihatkan ya apa yang terjadi di dalam pelayanan kita ini. Jadi itu Bapak Ibu mempelai Yeshua Mashiach membenarkannya ya. Itulah dafar Elohim pada kita pada hari Sabat hari ini. Jangan sampai terlambat, masih ada waktu. Aba Yahweh Elohim Sebaot, Besem Adonai Yeshua Mashiach Wirakodes, memberkati dan memimpin kita sampai kita semua mempelai kudusnya di Rapture, masuk ke Samaim, surga kekal, Yerusalem baru. Haleluya, amin. Kami mengucap syukur Bapak Yahweh, Engkau yang sudah pimpin kami dalam ibadah Sabat kami pada hari ini. Biarlah Bapak Yahweh, dafar Elohim, dafar Adonai Yeshua Mashiach yang kami sudah dengar sabdamu Bapak Yahweh, biarlah itu Engkau meteraikan di dalam hati kami yang paling dalam, menjadi rema dalam kehidupan kami, dan berbuah-buah 30, 60, bahkan sampai 100 kali ganda. Dan nama Bapak Yahweh, nama Adonai Yeshua Mashiach, nama Ruach Kodes senantiasa dipermuliakan di dalam ibadah Sabat kami, dan juga dalam kehidupan kami sampai selama-lamanya. Dan sebentar kami akan menyatu dengan Engkau Adonai Yeshua Mashiach melalui tubuh dan darah-Mu, dan juga kami akan dikuduskan dengan minyak kudus-Mu. Dan biarlah kekudusan-Mu, kebenaran-Mu, kemuliaan-Mu senantiasa menguduskan kami, membenarkan kami, dan memuliakan kami menjadi mempelai kudus-Mu Adonai Yeshua Mashiach. Sehingga nanti ketika Engkau datang Adonai Yeshua Mashiach, Engkau datang menjemput kami semua mempelai kudus-Mu dari Ham Nesri. Kami semua terbang ke awan pada saat Rapture,
masuk dalam kerajaan Samaim pada pesta perjamuan anak domba di rumah Bapa Yahweh Elohim Sebaot sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa Yahweh. Haleluya. Amin.